Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sipoke TV, saya Abdul Hafiz. Saat ini bersama Ibu Haja Nurmala yang merupakan tim kuasa hukum dari mantan Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Alex Nurdin. Bersama beliau juga ada siapa nih Bu? Ada Mbak Megawati Prabowo, Ya. Juga kemudian Tami Erli, Ya. di belakang owner kantor hukum Ida Baik dan Nurmala. Namanya siapa Bu? Oktariando Rahmatullah. Oke, Bu, terkait dengan adanya informasi kami dapatkan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei tahun 2022 mendatang itu kan bakal ada sidang lanjutan perkara dengan dugaan korupsi Masjid Raya Sriwijaya, yang dalam hal ini klien Ibu Pak Haji Alex Nurdin ada di situ, nanti dihadirkan secara offline Bu ya. Bagaimana Bu? Ini memang dari pengajuan dari kita sendiri itu alasannya kenapa Bu? Terus apa sih Bu yang akan bakal disampaikan oleh Pak Alex Nurdin Bu? Tentunya bakal ini menarik untuk terutama dari simpatisan dari Pak Alex Nurdin di Pengadilan Tipikor Palembang nantinya. Silakan Bu. Baik, memang sesuai jadwal yang dijadwalkan, agenda selanjutnya tanggal 17 ya. 17 itu adalah pemeriksaan terdakwa, agenda pemeriksaan terdakwa, di mana kami tim kuasa hukum sebenarnya dari dulu mengharapkan sidang beliau ini adalah sidang offline, tetapi izin yang diperoleh sesuai SOP dari Dekumham itu hanya 2 kali persidangan yang boleh menghadirkan terdakwa ya, dari rutan ke persidangan. Maka pada hari tanggal 17 nanti, hari Selasa kalau nggak salah, itu adalah agenda pemeriksaan terdakwa secara offline. Kami secara sesuai hukum mengajukan permohonan secara tertulis, dan alhamdulillah telah dikeluarkan penetapan dari Ketua Majelis agar jaksa menghadirkan terdakwa pada saat persidangan offline itu nanti. Dan Pak Alex sendiri secara lahir batin menyatakan lebih siap, sangat siap untuk diperiksa secara offline, dan beliau akan menjelaskan bagaimana sehingga akhirnya ada kebijakan mengenai pembangunan Masjid Sriwijaya ini. Kita tahu di Sumsel ini belum ada masjid raya yang besar, yang mewah ya. Nah, oleh karena itu beliau sebagai gubernur yang 2 periode, bupati 2 periode, dan sebagai tokoh Sumatera Selatan menginginkan di Sumatera Selatan sendiri punya masjid yang seperti di Timur Tengah atau seperti di Mekah ya, katakanlah Masjid Haram. Walaupun tidak sama persis tapi paling tidak mendekati. Dan beliau punya ide itu, kemudian Prof. Jimli Asidik juga, beliau juga tokoh-tokoh Sumsel pada waktu itu, Taufik Kemas, Jimli Asidik, kemudian mantan gubernur berapa periode yang ada di Palembang juga, termasuk wali kota pada waktu itu Pak Edi Santana juga punya ide seperti itu. Nah, kemudian beliau juga mengatakan bahwa selain latar belakang itu ya, berdirinya masjid itu juga, dia juga akan menjelaskan ya mengenai kenapa adanya kebijakan mengenai pemberian dana hibah untuk proyek Masjid Sriwijaya ini. Karena pemberian dana hibah itu bisa diusulkan dari bawah, yang saya pelajari secara hukum, bisa top down, dari atas, dari pimpinan ke bawah. Dan itu beliau akan menjelaskan bagaimana prosedur yang seharusnya yang dia jalani sudah sesuai aturan, termasuk penyerahan uang ya. Beliau kan hanya sebagai gubernur itu kan orang hanya mengenai kebijakan, tidak menyangkut masalah teknis. Itu. Nah, sekarang dana hibah itu sudah diterima oleh penerima hibah, yang dalam hal ini penerima hibah adalah yayasan. Dari pemahaman kami, yayasan adalah ada undang-undang sendiri. Apabila uang itu sudah masuk ke yayasan, maka itu sudah menjadi kekayaan yayasan, bukan uang negara lagi. Nah, beliau akan menjelaskan itu mengenai, saya yakin, kami tim kuasa hukum yakin ya, nanti sidang Selasa itu pasti banyak sekali yang mau menonton, mau melihat, karena beliau juga adalah sebagai tokoh ya, kalau status dia menyangkut dia terdakwa saat ini ya, kita tidak menghilangkan azas praduga tidak bersalah. Sebelum ada putusan tetap yang menyatakan dia bersalah, kita masih beranggapan beliau itu tidak bersalah. Sehingga kami berharap dengan beliau datang nanti bisa memberikan penjelasan agar pembuktian secara formal maupun materi itu bisa terungkap. Bagaimana tujuan hukum pidana adalah mencari kebenaran material, kebenaran yang sebenar-benarnya. Itu terkait apa Bu? Kalau dengan dihadirkan secara offline tuh, apakah itu menyangkut masalah sinyal atau apa gitu Bu? Ya, selain itu juga, selain agar memberikan penjelasan secara materi maupun problem lebih jelas, signal juga sering mengganggu persidangan ya. Kita lagi asik-asik bertanya, tiba-tiba signal hilang, tiba-tiba mati. Nah, itu juga yang menjadi pertimbangan kami selaku kuasa hukum menyampaikan permohonan untuk diperiksa secara offline itu.